Bab 1122, Teleportasi Lebih Besar. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Beberapa orang sangat simpatik terhadap Ye Yuan. Konsekuensi dari kemarahan Lord Cloudski tidak menyenangkan. Harganya mati. Tetapi tepat pada saat ini, ekspresi Cloudski tiba-tiba berubah secara drastis. Di belakang Cloudski, di dalam kehampaan, cahaya pedang yang tiada banding merobek udara, mirip dengan bintang jatuh dengan kejam ke tanah. Ji Qingyun, kamu berani. Mata Cloudski berubah merah, tetapi melihat cahaya pedang di kejauhan, dia merasa tidak berdaya. Ye Yuan bisa mendengar aumannya, tetapi cahaya pedang tidak bisa mendengarnya. Dengan ledakan, bangunan ubin langsung hancur oleh cahaya pedang, menendang awan debu. Tidak mungkin, bukan. Apa yang terjadi tadi? Bukankah Ji Qingyun terjebak oleh Lord Cloudski di dalam guntur 9 surga? Bagaimana dia lari ke sana? Petik 2. Cahaya pedang milik Ji Qingyun itu sangat kuat. Bukankah dia hanya tingkat kelima Dao mendalam? Bagaimana dia bisa melepaskan serangan sekuat itu? Petik 2. Tidak, tunggu. Arah itu, sepertinya adalah aula ungu emas. Ini memutuskan garis keturunan. Ji Qingyun, apa artinya kejam? Petik 2. Kekuatan besar kota suci berbicara tanpa henti. Hanya sekarang, apakah mereka menemukan bahwa arah serangan Ye Yuan sebenarnya adalah aula ungu emas? Tempat seperti apa aula ungu emas? Itu adalah masa depan kota suci. Setiap murid di dalam semua jenius tak tertandingi bahwa kota suci menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk merawat. Pedang membingungkan Ye Yuan ini benar-benar akan menghilangkan para murid aula ungu emas. Dia sudah membunuh Guo Shu. Memusnahkan pembangkit tenaga Purple Gold Hall, pukulan ke kota suci itu luar biasa. Meskipun langkah ini agak ganas, Ye Yuan tidak memiliki banyak simpati di hatinya. Harga dosa ini adalah maut. Sejak menjadi sadar akan tindakan dan perilaku Yusol Sekte, serta sikap kota suci, Ye Yuan memiliki ide untuk menghancurkan kota suci. Sekte semacam ini yang ada di dunia, bahkan melanjutkan perilaku tak tahu malu selama sejuta tahun, hanyalah mimpi buruk alam surgawi. Cloudski mereka semua masih memiliki sikap seperti ini terhadap ras iblis. Itu menunjukkan bahwa gaya kota suci sudah menembus jauh ke dalam tulang dan hanya sulit untuk berubah lagi. Karena tidak ada cara untuk berubah, maka biarkan dia menghancurkannya. Saat ini, Ye Yuan belum cocok dengan 3 Titans. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk mengklaim sedikit minat terlebih dahulu. Pada saat ini, tangisan meraung menggema di dalam Purple Gold Hall. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kalian, kenapa kalian pergi? Petik 2. Saudara senior apprentice, sepertinya saudara senior kerajaan surgawi kita semua mati. Ini, siapa di dunia yang melakukan ini? Ye Yuan tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Di bawah lingkaran kesempurnaan Heaven Man Unity, dia dapat dengan jelas merasakan situasi para murid di aula ungu emas. Garis cahaya pedang ini, dia menargetkan para murid realem Raja Surgawi itu. Ji Qingyun, kamu akan mati sangat mengerikan. Hal yang tidak manusiawi dan brutal, Anda benar-benar mampu melakukannya. Cloudski menunjuk Ye Yuan dan melepaskan semburan pelecehan. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan pandangan tenang, Yusol Sekte Anda memiliki pembangkit tenaga listrik yang dilahirkan setiap generasi. Suge Kingxuan bahkan dipuji sebagai Raja Surgawi nomor 1 alam surgawi. Tapi kalian semua menonton dengan tangan terlipat tentang masalah invasi ras iblis. Pikirkan tentang hal ini, berapa banyak orang yang terperosok ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan karena Anda. Beberapa perang tragis, kalian semua menjauh dari masalah ini. Membandingkan kekejaman, membandingkan rasa malu, Ji ini, benar-benar jauh. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan mirip dengan menggelegar guntur, bergema di seluruh jalan-jalan utama dan gang-gang kecil di kota suci. Meskipun semua orang belum pernah mendengar nama besar Yusol Sek, makna Ye Yuan sudah sangat jelas. Untuk sesaat, ada gelombang keributan lain. Wajah Cloudski sangat marah, membenci Ye Yuan sampai ke tulang. Tentu saja, dia lebih menyesal sekarang. Jika dia tidak membiarkan Ye Yuan memasuki Blood Rain Wilderness saat itu dan mengusirnya dengan langkah keras, mungkin tidak akan ada banyak masalah. Sekarang, konsekuensi yang disebabkan oleh keputusan yang salah yang dibuat pada saat kelemahan terlalu parah. Namong Zifeng, tunggu apa lagi? Semua seniman bela diri Mystic Void mematuhi perintah saya, semua orang menyerang bersama dan membasmi Ji Qingyun. Kata Cloudski dengan sungguh-sungguh. Ada serangkaian riak di kekosongan.
6 hingga 7 tokoh mengelilingi Ye Yuan di tengah pada saat yang sama, memotong semua rute pelariannya. Sebuah pembangkit tenaga listrik berjubah ungu melangkah perlahan dan menatap Ye Yuan dengan cemberut saat dia berkata, ranah hati bocah ini menerobos ke dunia kesempurnaan dan sudah memahami seni teleportasi yang lebih besar. Kecuali King Xuan ada di sini, tidak ada yang bisa membuatnya tetap tinggal. Petik 2. Pusat kekuatan berjubah ungu ini adalah salah satu dari 3 raksasa, Nangong Zifeng. Kata-kata Nangong Zifeng membangkitkan gelombang besar di kerumunan. Seni teleportasi yang lebih besar. Ini sebenarnya adalah seni teleportasi yang lebih besar. Tidak heran Lord Cloudski's Nine Heavens Rumbling Thunder juga tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Petik 2. Seni teleportasi yang lebih besar adalah seni rahasia ruang yang sangat mendalam. Rumor mengatakan, bahwa ini adalah kemampuan magis yang hanya bisa dipahami oleh kelompok kekuatan dewa. Petik 2. Ji Qingyun ini terlalu mengerikan. Tidak apa-apa jika bakat alchemy daunnya kuat, tidak berpikir bahwa membangkitkan kembali, bahkan bakat jalur bela dirinya menjadi begitu menakutkan juga. Petik 2. Dua raksasa besar kota suci pindah pada saat yang sama dan sebenarnya juga tidak bisa melakukan apapun padanya, dan bahkan garis keturunan mereka terputus oleh Ji Qingyun. Jika ini menyebar, wajah kota suci akan benar-benar hilang. Petik 2. Seni teleportasi yang lebih besar sebenarnya adalah versi upgrade dari penggabungan ke langit dan bumi. Ketika Heaven Man Unity mencapai lingkaran besar kesempurnaan, pemahaman seseorang tentang langit dan bumi akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam radius tertentu, seniman bela diri dapat mencapai simpul spasial lain sesuka hati, membuat orang tidak mampu menggenggam. Bahkan Cloudsky dan Nangong Zifeng, jenis kekuatan Void Mystic yang domain Raja Surgawi mencapai 10.000 kaki, juga tidak dapat mengunci Ye Yuan. Namun, ranah kultivasi Ye Yuan saat ini berada di sisi rendah. Paling-paling, dia hanya bisa melakukan teleportasi dengan jarak sekitar 10.000 kaki. Hanya saja, 10.000 kaki ini sudah cukup. Seni teleportasi yang lebih besar bukanlah hak eksklusif dari pusat kekuatan Dewa Alam. Hanya saja mereka yang bisa menggunakan seni teleportasi yang lebih besar dalam legenda semua adalah pembangkit tenaga Dewa Alam. Oleh karena itu, itulah sebabnya seniman bela diri ini memiliki jenis kekeliruan seperti ini. Meluncurkan seni teleportasi yang lebih besar, ranah hati seseorang harus mencapai lingkaran kesempurnaan Heaven Man Unity yang hebat. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai, bahkan selama era Dao Dao. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik era Dao Surgawi menumbuhkan esens, energi, dan spirit ke lingkaran kesempurnaan yang besar, mereka mungkin tidak dapat mengolah ranah hati menuju kesempurnaan juga. Oleh karena itu, pembangkit tenaga Divine King yang menggunakan seni teleportasi yang lebih besar hampir tidak ada. Cloudsky menatap Ye Yuan dari jauh, wajahnya marah karena marah. Bagaimana dia bisa tidak tahu bahwa dia tidak bisa membuat Ye Yuan tinggal? Tapi situasi saat ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Ji Qingyun, kultivasi Anda meningkat sangat juga semua berkat kota suci. Mengapa kita masing-masing tidak mengambil langkah mundur? Anda meninggalkan kota suci, dan kami akan membiarkan insiden hari ini berlalu, perlakukan saja seperti tidak ada yang terjadi, bagaimana? Nangong Zifeng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Of." Kata-kata ini sebenarnya membuat Ye Yuan tertawa. "Apa yang kamu tertawakan, Ji Qingyun?" kata Cloudsky dengan suara berat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku menertawakan ketidakmampuanmu. Wildrain Bloodrain ini adalah kebun obat dari surga satu sekte kuno. Kalian mengambilnya secara paksa. Sekarang, menggunakannya untuk memperlakukannya sebagai bantuan, bukankah itu lucu?" Petik 2. Kamu. Namun hati nuraninya terguncang tanpa henti. Sepertinya Ye Yuan benar-benar memasuki level ke-7. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak rahasia kuno? Bab 1123, lebih mudah memanggil roh jahat daripada menyingkirkannya. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ji Qingyun, kamu memahami teleportasi yang lebih besar. Tapi, bawahanmu itu tidak memahaminya. Apakah Anda pikir mereka dapat melarikan diri dari kota suci? Nangong Zifeng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Alis Ye Yuan berkerut dan akhirnya tahu mengapa Nangong Zifeng tidak muncul selama ini. Sepertinya orang ini telah menyiapkan rencana darurat sepanjang waktu. Tentu saja mustahil bagi rubah tua yang licik seperti Cloudsky untuk memberikan kesempatan Ye Yuan pada sumpah surgawi-surgawi. Sumpahnya hanya sampai Ye Yuan keluar dari Bloodrain Wilderness. Sekarang setelah Ye Yuan keluar, sumpah itu secara alami berakhir di sini juga. Kota suci tidak bisa menyentuh Ye Yuan,
Tapi mereka secara alami bisa mengubah pedang menjadi aokian mereka semua. Jika kamu berani menyentuh mereka sekali, aku akan membunuh pusat kekuatan Void Mystic. Saya bukan dua pertandingan Anda, tetapi yang lain, Anda bisa mencobanya. Ye Yuan berkata dengan ekspresi dingin. Aokian mereka semua mengikutinya dan menerobos api dan air. Ye Yuan sudah lama memandang mereka sebagai teman dada. Namong Zifeng menggunakan mereka untuk mengancamnya benar-benar membuat Ye Yuan benar-benar membangkitkan niat membunuh. Ji Qingyun, jangan sombong. Jika Anda memiliki kemampuan, bawalah. Anda benar-benar berpikir diri Anda tidak terkalahkan setelah memahami teleportasi yang lebih besar. Kata sebuah pembangkit tenaga Void Mystic dengan geram. Orang ini disebut Shiren Hui, seorang penatua kota suci dan pembangkit tenaga veteran Void Mystic. Kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Zhao Lingdong setelah menggabungkan tubuh. Menuju pidato arogan Ye Yuan, dia secara alami tidak bisa terus mendengarkan. Dalam pandangannya, agar Ye Yuan masih bisa berdiri di sini, itu hanya karena seni teleportasi yang lebih besar. Ye Yuan menyeringai lebar dan berkata, begitukah? Situasi, aku datang. Anda harus bersiap-siap. Petik 2. Shiren Hui hanya merasakan buram di depan matanya, dan dia sudah kehilangan jejak Ye Yuan. Dalam sekejap, rambutnya berdiri di ujungnya. Perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya. Ye Yuan memegang pedang surgawi pemusnahan jahat dan sebenarnya sudah tiba di belakang Shiren Hui. Sinar pedang yang lain. Pedang ini seperti jimat yang mempercepat kematian. Sudah berapa tahun sejak Shiren Hui merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan kematian. Tanpa ragu sedikit pun, ia membuka wilayah kekuasaannya sebagai raja. Namong Zifeng juga tidak mengharapkan Ye Yuan untuk menyerang ketika dia berkata begitu. Ekspresi berubah, domain Raja Surgawinya langsung diperluas. Jaraknya dari Shiren Hui adalah persis apa yang bisa dijangkau oleh wilayah Raja Surgawi. Tapi kekuatannya sudah sangat lemah. Domain Raja Surgawi, semakin dekat dengan diri sendiri, semakin kuat. Semakin menuju perbatasan, semakin lemah. Menghadapi domain Raja Surgawi Namong Zifeng, Ye Yuan tidak memiliki keraguan sedikitpun, terus maju dengan tebasan yang tak tergoyahkan. Seperti menghancurkan cabang dan daun yang mati, pedang maksud menghubungkan ke negara dewa pedang pembasmian jahat menyebar domain Raja Surgawi Namong Zifeng. Gemuruh. Kekuatan sisa cahaya pedang tidak berkurang, langsung membanting ke domain Raja Surgawi Shiren Hui. Puhwark. Shiren Hui memuntahkan seteguk darah segar dengan keras, tubuhnya mirip dengan menahan pukulan berat, terbang ke belakang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tatapan kayu dan rahang kendur, sangat takjub oleh Ye Yuan. Jika berbicara tentang pedang Ye Yuan sebelum ini, itu hanya membunuh beberapa raja kekuatan surgawi dan belum cukup menakjubkan. Maka pedang ini benar-benar mengejutkan mereka. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Ji Qingyun bahkan tidak menggunakan domain Raja Surgawi, dan dia mengalahkan Penatuasi hingga cedera serius. Jika bukan karena Lord Namong bergerak, Penatuasi kemungkinan besar sudah mati. Petik 2. Terlalu tidak masuk akal. Mungkinkah ini adalah kekuatan sejati artefak surgawi? Petik 2. A level kelima Dao mendalam sangat parah melukai Penatuasi dalam satu pukulan. Prestasi pertempuran ini benar-benar keterlaluan. Petik 2. Pedang Ye Yuan ini benar-benar menumbangkan pemahaman mereka terhadap domain Raja Surgawi. Cara seniman bela diri ini melihatnya, domain Raja Surgawi adalah puncak marsial Dao. Mereka yang mampu mengalahkan kekuatan besar Void Mystic hanyalah kekuatan besar Void Mystic. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan satu tebasan dan hampir menghilangkan pembangkit tenaga veteran Void Mystic. Adegan ini terlalu serius tak terbayangkan. Cloudsky dan Namong Zifeng berdua menatap pedang pembasmi jahat di tangan Ye Yuan dengan mata panas. Para seniman bela diri biasa itu tidak tahu, tetapi bagaimana mereka tidak bisa melihatnya. Ye Yuan memicu hukum Divine Dao di dalam artefak surgawi. Itu adalah cara melepaskan niat pedang yang menakutkan. Ye Yuan memahami hukum Divine Dao. Tidak ada yang lebih jelas dari mereka berdua mengapa 10 Raja Surgawi Agung begitu kuat. Alasannya adalah bahwa mereka semua memahami hukum Dao Surgawi. Tapi sekarang, Ye Yuan memahami hukum Divine Dao ketika dia berada di 5th level Dao mendalam. Yang lebih parah lagi adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki pedang surgawi di tangannya. Artefak surgawi yang mengaktifkan Divine Dao mungkin. Itu sangat menakutkan. Poin ini, ke kota suci dengan garis keturunan yang sudah lama ada, mereka semua terlalu jelas. Namong Zifeng dengan paksa menekan keheranan di dalam hatinya dan menarik napas dalam-dalam saat dia berkata, Ji Qingyun, aku mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan ini.
Baik, bawahanmu, aku akan membawa mereka sepenuhnya utuh. Sekarang, bisakah kamu pergi? Petik 2. Ye Yuan memikirkannya dan berkata dengan anggukan, oke. Anda membiarkan orang membawa mereka keluar gerbang. Saya akan pergi ke sana dan bertemu dengan mereka. Saya mendorong Anda untuk tidak memikirkan hal-hal yang licik. Kalau tidak, kota suci pasti akan menumpahkan darah seperti air hari ini. Petik 2. Lebih mudah memanggil roh jahat daripada menghilangkannya. Mendengar Ye Yuan setuju untuk pergi, semua pusat kekuatan kota suci semuanya menghela napas lega. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Alkimia Super akan benar-benar memiliki hari di mana kekuatan marsial Dao-nya akan mencapai tingkat seperti itu. Akhirnya mengirim tulah wabah ini. Kamu sudah membuktikan kekuatanmu. Yakinlah, kami benar-benar tidak akan menemukan masalah dengan Anda lagi. Namun, Anda juga harus bersumpah surgawi Dao Sumpah, untuk tidak pernah melakukan pembunuhan lagi dalam keadaan apapun. Kata Nangong Zifeng. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, selama kalian semua tidak memprovokasi saya lagi, saya tidak akan menyerang lagi. Setelah itu, Ye Yuan bersumpah surgawi Dao sebelum Nangong Zifeng memerintahkan orang untuk membawa Aoqian mereka semua. Melihat Ye Yuan pergi, sedikit senyum jahat rencana berhasil melintas melewati sudut mulut Nangong Zifeng. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh, Aoqian mereka semua dibawa keluar gerbang kota. Melihat Ye Yuan kembali dengan selamat, Aoqian dan yang lainnya semua sangat gembira. Haha, Tuan, akhirnya kau kembali. Kota suci sekelompok orang ini benar-benar tercela. Untuk benar-benar membius makanan kita, maka tangkap kita semua. Kata Jiang Taichang. Saat Jiang Taichang melihat Ye Yuan, dia langsung mengeluh. Tempat ini adalah tempat markas asosiasi alkemis terletak. Membius beberapa dari mereka terlalu mudah. Selain itu, dengan sumpah surgawi-surgawi sebelumnya di sana, kota suci sangat sopan kepada mereka setengah tahun ini. Mereka juga tidak memiliki kecurigaan, sehingga langsung dijatuhkan. Melihat semua orang baik-baik saja, Ye Yuan akhirnya menenangkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, dengan saya di sekitar, mereka tidak berani melakukan apapun untuk kalian. Memasuki Wildrain Bluedrain kali ini, panen saya cukup besar. Kemudian, saya akan membantu Anda semua memperbaiki pil obat dan membantu Anda melangkah lebih jauh. Ao tua, terutama kamu. Saya sangat menantikan sikap Anda ketika Anda pulih kembali dengan kekuatan puncak Anda. Petik 2. Seluruh tubuh Aoqian bergetar ketika dia mendengar itu dan segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Ye Yuan mengatakannya seperti ini, dia pasti menemukan obat roh terakhir di dalam Bluedrain Wilderness. Dengan cara ini, ia akan dapat pulih ke kekuatan puncaknya. Dengan Sky Distan di sekitar, secara alami tidak sulit bagi Ye Yuan untuk menemukan beberapa batang obat roh. Saat beberapa orang bersiap untuk pergi, tiba-tiba aura mengerikan datang dari atas langit. Hahaha, Ji Qingyun, Tuan ini ingin melihat apakah Anda benar-benar tidak dapat dibunuh. Bahkan jika King Xuan tidak ada, arai besar Divine Dao ini juga bisa memusnahkanmu. Cloudsky tertawa liar saat dia berkata. Previous, bab 1124, jangan datang dan provokasi aku lagi. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di atas langit, aliran cahaya tumpah. Tekanan yang mengerikan membuat wajah semua orang berubah. Itu adalah kekuatan hukum milik Divine Dao. Haha, Ji bocah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa warisan kota suci saya yang berumur sejuta tahun itu harus diremehkan? Nikmati teror hukum Dao surgawi sepuasnya. Untuk bisa mati di bawah susunan besar peringkat surgawi, Anda bisa cukup bangga. Cloudsky sangat gembira di dalam hatinya. Sejak Ye Yuan datang ke kota suci, dia terus-menerus dipimpin oleh hidung. Jangan menyebutkan betapa sedihnya perasaannya di dalam hatinya. Tetapi hari ini, Ye Yuan bahkan membunuh Guosu dan Raja-Raja Surgawi Balai Ungu Emas Hall, menghancurkan upaya yang melelahkan kota suci beberapa ratus tahun dalam satu hari. Permusuhan ini terbentuk sangat besar. Hanya membiarkan Ye Yuan pergi tanpa diperiksa, bagaimana mereka berdua bisa berdamai. Alasan mengapa Nangong Zifeng membiarkan Aoqian mereka semua keluar adalah untuk menyeret waktu. Mengaktifkan arai besar peringkat surgawi, harga yang dikeluarkan terlalu besar. Waktu yang dibutuhkan juga agak lama. Nangong Zifeng tahu bahwa serangan tingkat biasa sama sekali tidak berguna bagi Ye Yuan. Itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi di bawah tekanan Divine Dao, seni teleportasi Ye Yuan yang lebih besar juga tidak berguna. Heh, Ji bocah, kau terlalu sombong. Jika kami membiarkan Anda berjalan keluar dari kota suci hari ini, di mana kami akan membiarkan wajah-wajah lama kami diam?
Nangong Zifeng berkata sambil tertawa dingin. Grand Array Divine Dao belum diaktifkan sebelumnya tanpa tahu berapa tahun. Kali ini, buat pengecualian untuk Anda. Nikmati keputusasaan ini dengan baik. Cloudski melanjutkan. Tekanan Divine Dao di langit menjadi lebih dan lebih intens. Perasaan yang diberikannya kepada orang-orang seperti langit jatuh. Ketika Aokian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tanpa sadar menelan air liur mereka. Mereka masih tidak mengerti sampai sekarang, apa yang dilakukan Yang Mulia, untuk benar-benar menghasut kota suci untuk mengaktifkan jajaran agung peringkat surgawi. Ya dewa, itu benar-benar mengaktifkan Grand Array peringkat surgawi. Sepertinya Ji Qingyun sangat menyinggung kedua raksasa itu. Petik 2. Pedang yang mengakhiri garis keturunan Ji Qingyun hampir menghancurkan masa depan kota suci. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Petik 2. Grand Array peringkat surgawi mengaktifkan, kali ini, Ji Qingyun akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Cek tes, kekuatan ini. Untuk dapat merasakan hukum Divine Dao dalam hidup ini, tidak ada penyesalan dalam kematian juga. Petik 2. Itu adalah seniman bela diri kota suci pertama kali menyaksikan kekuatan arai besar Divine Dao. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Ketenangan Ye Yuan melebihi harapan Cloudski dan Nangong Zifeng di sisi lain. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan seharusnya melepaskan semua harapan saat ini. Tetapi mengapa dia masih begitu tenang? Mungkinkah ini Pang berpikir bahwa seni teleportasi yang lebih besar dapat menghindari arai peringkat surgawi besar? Kalian semua tidak perlu memiliki ekspresi mati ini. Semua memasuki pagoda surga luas. Serahkan Grand Array peringkat surgawi ini kepada saya. Ye Yuan berkata dengan Aokian dan sisanya dengan tersenyum. Mata Aokian menjadi lingkaran lebar saat dia berkata dengan tak percaya, Tuanku, ini adalah susunan besar pangkat surgawi. Mungkinkah Anda memiliki cara untuk menghadapinya juga? Petik 2. Cukup omong kosong, cepat masuk. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum. Ketika Nangong Zifeng melihat adegan ini, dia berkata dengan sinis dingin, kematian sudah dekat. Masih berpura-pura kesombongan di sini. Petik 2. Tepat pada saat ini, arai besar peringkat surgawi yang mengakumulasi kekuatan untuk menunggu pelepasan tampaknya akhirnya selesai menyimpan daya. Semua orang tahu bahwa kekuatan mengerikan sudah mengintai di atas 9 surga. Setelah mendarat, itu pasti akan menyerang dengan kekuatan dan momentum petir. Cepat mundur. Jangan sampai terseret oleh serangan Divine Array Grand Array. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yuan seperti dewa wabah. Semua orang menghindarinya seperti wabah. Begitu serangan ini mendarat, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi juga. Adapun orang-orang kota suci, mereka secara alami menjaga jarak yang aman dari Ye Yuan sejak lama. Setelah semua, teleportasi Ye Yuan yang lebih besar bukanlah lelucon. Bagaimana jika dia memancing serangan ke pihak mereka? Mereka akan berubah menjadi abu. Wosh! Beberapa lusin cahaya mengalir beraneka warna mendarat dari atas langit, tampak seperti matahari terbenam, indah hingga ekstrim. Tapi semua orang tahu bahwa di balik keindahan itu, ada hukum Divine Dao yang sangat menakutkan. Grand Array peringkat surgawi akhirnya diaktifkan. Lampu yang mengalir beraneka warna ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di atas kepala Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Sosoknya segera menghilang dari tempatnya berdiri, menghilang tanpa jejak. Namun, lampu yang mengalir warna-warni itu terbang menuju gerbang kota dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Melihat adegan ini, ekspresi Cloudski dan Nangong Zifeng berubah drastis. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan ingin melakukan sesuatu untuk menjijikkan mereka bahkan di ranjang kematiannya. Dia sebenarnya ingin meminjam kekuatan dari susunan besar ini untuk menghancurkan gerbang kota suci. Bang, 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 selusin lampu yang beraneka warna itu mendarat di gerbang kota, langsung menghancurkan gerbang kota yang tak tertembus hingga berkeping-keping. Sejenak puing-puing beterbangan di mana-mana. Dinding kota suci semuanya dibuat menggunakan bahan batu khusus. Akan sulit bagi pembangkit tenaga void mistik untuk bahkan merusaknya sedikit pun. Tapi kali ini, ia dihancurkan oleh deretan peringkat tinggi surgawi. Ji Qingyun, bocah ini, benar-benar pantas mati. Kematiannya sudah dekat, dan dia bahkan tidak membiarkan orang menjadi riang. Kata Cloudski kesal. Lupakan, Aether Wei, bocah ini sudah mati juga. Dia memiliki 2 artefak surgawi di tangannya. Seharusnya juga cukup untuk mencocokkan dengan kerugian gerbang kota, Nangong Zifeng menghiburnya. Setelah mendengar ini, mata Cloudski berbinar, dan dia segera menunjukkan minat yang besar.
Perasaan tidak senang sebelumnya segera menghilang tanpa jejak. Debu mengendap, dan tekanan Divine Dao di atas langit secara bertahap memudar. Semuanya kembali ke keadaan semula. Semua orang tercengang oleh kekuatan kuat hukum Dao surgawi ini. Ini adalah dasar dari kota suci. Saat ini di alam surgawi, sekte yang memiliki arai Grand Divine Dao lengkap hanya kota suci. Melihat reaksi semua orang, Cloudski dan Namong Zifeng bertukar pandang dan tersenyum, jelas sangat puas. Meskipun mereka dipaksa untuk menggunakan arai surgawi peringkat agung kali ini, itu juga mengagumi semua seniman bela diri di kota suci. Ini fondasi mereka. Dampak negatif yang dibawa oleh Ye Yuan akan segera dihilangkan. Ayo, pergi dan lihatlah. Token naga suci dan pedang suci itu bukanlah barang biasa, kata Cloudski. Namong Zifeng mengangguk dan mengikutinya juga. Pusat-pusat kekuatan Void Mystic yang bersembunyi di kegelapan juga semua menunjukkan diri mereka saat ini. Hahaha, Ji Qingyun, bocah ini, akhirnya mati. Si Renhui tertawa keras dan berjalan keluar. Kekuatan Divine Dao sebelumnya terlalu kuat. Si Renhui merasakan jantungnya berdebar bahkan ketika bersembunyi begitu jauh. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi Ye Yuan di bawah serangan seperti itu. Namun, saat dia mendekati gerbang kota, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya pedang yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari dalam debu, membelah lurus untuk si Renhui. Dia benar-benar tidak memiliki penjaga saat ini. Dalam kecerobohannya, dia sebenarnya bahkan tidak membuka domain rajanya. Puci, cahaya pedang merobek menembus udara, membelah si Renhui menjadi dua bagian. Sebuah pembangkit tenaga Void Mystic dari generasinya benar-benar hilang begitu saja. Perubahan tak terduga ini adalah apa yang tidak diantisipasi semua orang dari awal hingga akhir. Ketika Cloudski dan Namong Zifeng melihat adegan ini, ekspresi mereka sangat berubah. Pedang cepat dan tajam ini, siapa lagi yang bisa melepaskannya selain Ye Yuan? Dia sebenarnya tidak mati. Semuanya, hati-hati. Petik 2. Cloudski merasa kulit kepalanya akan meledak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan datang dan memprovokasi aku lagi. Kalian yang melanggar perjanjian terlebih dahulu. Jangan salahkan tuan muda ini karena tidak sopan. Petik 2. Di tengah debu, suara Ye Yuan memancar keluar, seolah-olah berasal dari dunia bawah, membuat hati semua orang menjadi dingin. Previous. Bab 1125, Membunuh Foya. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Kata-kata Ye Yuan membuat pembangkit tenaga Void Mystic itu pecah merinding, semua orang merasa terancam. Debu perlahan-lahan menyebar, cangkang kura-kura besar ditampilkan di depan semua orang. Melihat ekspresi Mystic Art Holy Tortoise Shell, Cloudski dan Namong Zifeng berubah menjadi niat. Meskipun mereka tidak mengenali Mystic Art Holy Tortoise Shell, keistimewaan cangkang kura-kura ini, mereka melihatnya dengan satu pandangan. Di atasnya samar-samar diungkapkan kekuatan hukum yang sangat mendalam. Mengejutkan, itu justru hukum Divine Dao. Ye Yuan sebenarnya tidak terluka sempurna di bawah perlindungan cangkang kura-kura ini. Ye Yuan menyingkirkan Mystic Art Holy Tortoise Shell, niat membunuh mengungkapkan dalam tatapannya sepenuhnya. Provokasi kota suci benar-benar membangkitkan kemarahannya. Jika bukan karena Skydistan mengeluarkan kekuatan Dao Divine dari Mystic Art Holy Tortoise Shell, Ye Yuan pasti sudah mati kali ini. Tetapi dengan keadaan Skydistan saat ini, ia paling banyak hanya dapat membuat Mystic Art Holy Tortoise Shell menahan serangan Dewa Alam 3 kali. Ye Yuan juga tidak berharap bahwa hanya keluar dari Blood Rain Wilderness, dia sudah akan menggunakan satu. Hari ini, tuan muda ini akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Suaranya belum memudar, dan sosok Ye Yuan langsung lenyap dari tempatnya berdiri. Puci, seorang penjaga Raja Surgawi secara langsung memenggal kepalanya dari tubuhnya. Sementara hanya pada saat ini, apakah kata-kata Ye Yuan menyebar jauh seperti menggulung guntur, membuat hati semua orang menjadi dingin. Swoosh! Sosok Ye Yuan menghilang. Powerhouse Raja Surgawi itu tidak bisa menangkap bayangan Ye Yuan sama sekali. Masing-masing dan masing-masing kulit kepala mereka kesemutan, tidak pasti siapa target Ye berikutnya. Seni teleportasi Ye Yuan yang lebih sulit dipahami sebagai hantu. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mendeteksi arah serangan Ye Yuan sama sekali. Puci, pembangkit kekuatan Raja Surgawi lainnya memiliki pedang yang menembus hati oleh Ye Yuan dari belakang, kekuatan hidupnya langsung padam. Mata Cloudski berubah merah, dan dia berteriak, Ji Qingyun, tetap di tanganmu. Jangan lupa, kota suci saya masih memiliki Raja Surgawi yang menstabilkan surga. Jika Anda berani membunuh orang lagi, ketika Zhuge Qingshuan kembali,
Anda akan mati bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung dunia. Petik 2. Apa yang menjawabnya adalah sinar cahaya pedang yang menakutkan. Sinar cahaya pedang ini secara alami tidak bertujuan untuk Cloudsky, tetapi menargetkan beberapa pusat kekuatan Raja Kota Suci. Tanpa sedikit pun ketegangan, beberapa Raja Surgawi ini langsung ditebas menjadi daging cincang oleh cahaya pedang. Di depan Ye Yuan saat ini, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi biasa benar-benar tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melakukan serangan balik. Tempat-tempat yang dia lewati, ada serangkaian ratapan. Semuanya, cepat bubar, melarikan diri. Semakin jauh Anda melarikan diri, semakin baik. Cloudsky berteriak keras. Dia tahu bahwa itu benar-benar menusuk sarang lebah kali ini. Ye Yuan sudah benar-benar marah. Mereka harus membayar harga yang mengerikan untuk tindakan mereka. Saat ini, dalam keadaan seperti ini, dia hanya bisa membuat semua orang berpisah dan berlari. Ye Yuan sendirian dengan pedang. Mustahil untuk membunuh semua orang. Dalam sekejap mata, Ye Yuan sudah membunuh lebih dari selusin pusat kekuatan Raja Surgawi. Saat ini, terlepas dari Cloudsky dan Nangong Zifeng yang aman, sisanya semua menjadi mangsa Ye Yuan. Cloudsky, kita tidak bisa melihatnya dengan tangan terlipat. Mengambil tindakan. Domain Raja Surgawi saya dan milik Anda dapat mencakup selebar 20.000 kaki. Selama kerja sama ini diatur dengan benar, kita mungkin tidak akan mampu merawatnya. Nangong Zifeng berkata dengan sungguh-sungguh. Cloudsky mengangguk dan berkata, baiklah. Jika aku tidak membunuh Pang ini hari ini, aku, Cloudsky, lebih rendah dari manusia. Petik 2. Selesai berbicara, Nine Heavens Rumbling Thunder milik Cloudsky langsung terbuka. Lautan yang menakutkan muncul sekali lagi. Dan domain Raja Surgawi Nangong Zifeng adalah domain jahat ungu yang sangat langka, melukai orang-orang menggunakan energi jahat. Tempat-tempat yang dilaluinya mirip dengan kematian turun ke dunia fana. Proses dari awal hingga akhir sangat menakutkan. Melihat kekuatan yang mengerikan seperti itu, orang-orang tak berdosa di kota suci itu buru-buru mundur sekali lagi. Dua raksasa besar bergandengan tangan untuk menghadapi musuh, tontonan seperti itu benar-benar terlalu megah. Selama mereka menyentuh sedikit, mereka akan mati tanpa peluang bertahan hidup juga. Alam tingkat surgawi kelima sebenarnya memaksa dua raksasa besar kota suci untuk bekerja sama dan melawan musuh. Acara hari ini pasti akan mengguncang seluruh dunia surgawi. Petik 2. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Memahami seni teleportasi yang lebih besar, Ye Yuan sebenarnya sudah mapan dalam posisi yang tak terkalahkan. Selama dia tidak kehilangan akal sehat dan berbenturan dengan dua raksasa besar itu, mereka berdua sepertinya tidak bisa melakukan apapun padanya. Petik 2. Meskipun mengatakan bahwa kota suci adalah pemimpin alam surgawi agar reputasi jatuh kenyataan, kekuatan kota suci tidak dapat disangkal. Bahkan 10 Raja Surgawi Agung tidak berani menjadi kurang ajar di kota suci juga. Tapi hari ini, Ji Qingyun sebenarnya ingin membalikkan kota suci. Petik 2. Nangong Zifeng dan Cloudsky menabrak Ye Yuan dengan gaya pembom karpet. Namun, mereka benar-benar tidak dapat mengunci posisi Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama meninggalkan domain rajanya. Hanya satu orang dan satu pedang, melakukan sesuka hatinya. Sebagai perbandingan, Nangong Zifeng dan Cloudsky, wilayah kekuasaan raja kedua orang itu seperti dua gajah besar yang bodoh, kekuatan kosong, tetapi mobilitas tidak memadai. Mereka berdua hanya bisa selamanya memakan debu di belakang Ye Yuan. Pedang pembasmi jahat itu seperti sabit dewa kematian, yang dengan sengaja memetik kehidupan dari pusat kekuatan kota suci. Di bawah ranah hati Ye Yuan yang disempurnakan, para seniman bela diri itu dibaringkan sepenuhnya. Orang-orang kuat itu merasa kecewa bahwa tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi, bagaimana mereka berlari, mereka tidak dapat melarikan diri dari pedang Ye Yuan. Ye Yuan seperti iblis, tidak tahu kapan dia akan muncul di belakang mereka, dan kemudian dia akan mengakhiri hidup mereka dengan tebasan. Qi Daoming, selanjutnya adalah kamu. Mendengar suara Ye Yuan, tatapan Qi Daoming berubah niat. Aura kematian menerkam dari depan. Akhirnya, Ye Yuan mengalihkan pandangannya pada pusat kekuatan Void Mystic. Qi Daoming adalah sesepuh Void Mystic lainnya dari kota suci. Qi Daoming saat ini berlari kencang. Tapi di bawah teleportasi Ye Yuan yang lebih besar, kecepatannya terlalu lambat. Tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Cloudsky, Nangong Zifeng berteriak dengan keras. Cloudsky langsung mengerti. Dua domain Raja Surgawi yang besar terbuka, langsung melindungi Qi Daoming dengan semua kekuatan mereka. Kalian masih benar-benar naif. Dalam kehampaan, suara mengejek datang.
Tapi sosok Ye Yuan sudah muncul 10.000 kaki jauhnya. Detik berikutnya, sosok Ye Yuan menghilang sekali lagi. Bergabung ke surga dan bumi. Ekspresi Cloudski dan Namong Zifeng berubah secara drastis pada saat yang sama ketika mereka berseru kaget, sialan. Targetnya adalah Suqian. Petik 2. Ke arah itu Ye Yuan masuk justru merupakan sesepuh Void Mystic lainnya, Suqian. Dia sengaja memberi umpan kepada Cloudski dan Namong Zifeng, dua orang itu, kepada Qi Daoming. Namun, dia benar-benar membuat tipuan, benar-benar mengguncang dua orang. Dia bergegas menuju Suqian. Kekuatan Suqian bahkan lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan Zhao Lingdong. Dia benar-benar bukan pasangan Ye Yuan. Ye Yuan bergabung ke langit dan bumi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Yuan mengejar. Ah, Ji Qingyun, pria tua ini akan bertarung denganmu. Petik 2. Suqian juga tahu bahwa dia tidak bisa lari. Memberikan teriakan hingar-bingar, ia langsung membuka domain Raja Surgawi dan menyerbu ke arah Ye Yuan yang bergabung ke langit dan bumi. Namun, Ye Yuan yang awalnya dia kunci benar-benar menghilang ke udara. Seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Ah, Ji Qingyun, aku ingin kau mati. Petik 2. Suqian benar-benar gila. Dia seperti orang gila, secara acak melepaskan teknik bela diri yang menakutkan ke segala arah. Dia benar-benar tidak tahu ke arah mana Ye Yuan akan datang dan hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk mengurangi terornya. Suara mendesing. Garis cahaya pedang merobek udara dan mencapai targetnya, langsung merobek domain Raja Surgawi Suqian, menusuk dadanya dan menggerus jeroan menjadi berkeping-keping. Bab 1126, Surga Menstabilkan Raja Surgawi. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Suqian. Mata Namong Zifeng dan Cloudski berubah merah, hampir menjadi gila. Tak berdaya menyaksikan sesepuh Void Mystic mati di depan mata mereka, tetapi tidak mampu bertindak. Perasaan semacam ini membuat dadanya nyaris meledak. Mereka berdua telah menjelajahi alam surgawi tanpa terhalang selama beberapa ribu tahun. Belum pernah ada di mana mereka begitu tak berdaya seperti hari ini. Menghitung di Zhao Lingdong dan Holski, dalam waktu singkat 1 hari, kota suci sebenarnya memiliki 5 pembangkit tenaga mistik Void binasa. Kehilangan seperti ini merupakan beban yang tak tertahankan bagi sekte manapun. Tidak hanya itu, Ye Yuan bahkan membunuh murid Raja Surgawi Purple Gold Hall. Kehilangan 1 hari-hari ini kemungkinan bisa dibandingkan dengan 1000 tahun kerugian kota suci. Kecuali, sebagai dua raksasa besar kota suci, mereka bahkan tidak bisa menyentuh rambut Ye Yuan. Ji Qingyun, jangan bunuh lagi. Jangan bunuh lagi. Kami mengakui kekalahan. Selama Anda bersedia meninggalkan kota suci, kami dapat menyetujui persyaratan apapun. Petik 2. Dalam teriakan Cloudski nyaris terbawa air mata. Dia benar-benar tidak berharap bahwa hal-hal akan berkembang ke situasi seperti ini hari ini. Usus Cloudski berwarna hijau dengan penyesalan saat ini. Apa yang dia sesali bukan tentang tidak membiarkan Ye Yuan memasuki Blood Rain Wilderness, tapi dia seharusnya tidak memprovokasi Ye Yuan. Ye Yuan ingin pergi, lalu biarkan dia pergi dengan baik. Mengapa ada kebutuhan untuk membangkitkan banyak hal? Benar-benar dibutakan oleh obsesi. Di antara ini, dia memiliki sejumlah kesempatan untuk membiarkan Ye Yuan pergi dengan selamat. Tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan, dia tidak percaya pada hasil melawan takdir. Dia bersikeras menantang pamor mandat anak langit. Pada akhirnya, ia menderita kekalahan telak. Ye Yuan memandang Cloudski dan berkata dengan senyum dingin, jika orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang. Jika orang menyinggung perasaan saya pasti akan membayarnya 100 kali lipat. Apakah Anda tahu penyesalan sekarang? Sudah terlambat. Hari ini, aku akan melaksanakan keadilan atas nama surga dan memberantas ajaran Dao Yu Sol sektiamu yang tak tahu malu. Biarkan kalian berdua menjadi jenderal tanpa pasukan. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, dan selusin lainnya di pusat-pusat kekuatan kota suci mati di bawah pedangnya. Ye Yuan benar-benar marah hari ini juga. Dia sangat kesal dengan kota suci di tempat pertama dan diprovokasi berkali-kali oleh Cloudski dan Namong Zifeng, bahkan hampir mati di bawah susunan agung peringkat surgawi. Karena dendam sudah ditabur, maka buatlah itu tidak bisa didamaikan. Bahkan jika dia tidak pergi membunuh hari ini, mungkinkah Cloudski dan Namong Zifeng bisa melepaskannya? Dada Cloudski seperti embusan kepulan saat ini. Wark. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan memuntahkan seteguk darah. Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan sudah membunuh beberapa lusinan pusat kekuatan Raja Surgawi. Bahkan memotong sayuran pun tidak begitu cepat.
Kekuatan artefak surgawi sama sekali bukan apa yang bisa dilawan oleh seniman bela diri Raja Surgawi biasa. Ye Yuan saat ini sedang membantai secara acak ketika tiba-tiba, bel alarm berbunyi. Impuls tiba-tiba dipicu sekali lagi. Perasaan tak menyenangkan meluap di kepalanya, membuat tindakan Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Dia menyingkirkan pedang itu dan berdiri di sana, menatap Cloudski dan Nangong Zifeng sambil berkata, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Lain kali Ji ini datang ke kota suci lagi, itu akan menjadi hari kehancuran dao ajaran Yu Sol sekte Anda. Petik 2. Ye Yuan mendengus dingin, sosoknya berayun, dan dia menghilang. Setelah beberapa napas, seseorang datang untuk melaporkan bahwa Ye Yuan keluar kota melalui gerbang kota yang hancur. Mendengar berita ini, Cloudski dan Nangong Zifeng, keduanya, menghela nafas panjang. Dewa pembunuh ini akhirnya pergi. Cepat, tutup kota. Benar-benar tidak bisa membiarkan Pang itu melangkah ke kota suci lagi. Cloudski segera menginstruksikan. Dia takut dengan pembunuhan Ye Yuan. Hari ini bisa dikatakan telah menderita kerugian besar. Dewa pembunuh ini pergi, reaksi pertamanya adalah tidak pernah membiarkan bocah ini memasuki kota lagi. Selama mereka memotong Ye Yuan di luar, dengan arai Grand Divine Dao membela, dia pasti tidak bisa masuk juga. Grand Array yang diaktifkan, jantung Cloudski akhirnya juga mendarat. Cloudski, mengapa menurutmu Ji Qingyun tiba-tiba mundur? Nangong Zifeng sedikit lebih tenang daripada Cloudski dan terus merasa bahwa Ye Yuan pergi dengan aneh. Kecuali, dia sama dengan Cloudski, keduanya takut dengan pembunuhan Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia tidak pulih untuk sesaat. Memikirkannya saat ini, semakin dia berpikir, semakin salah rasanya. Dengan dia mempertanyakan, Cloudski juga segera merasakan sesuatu yang salah dan berkata dengan alis berkerut, ini, dia entah memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan, atau, kota suci memiliki keberadaan yang dia khawatirkan. Tapi, kedua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat kejutan dari mata pihak lain. Sangat jelas, mereka memikirkan kemungkinan. Kecuali, kemungkinan semacam ini, bagaimana Ye Yuan bisa tahu sebelumnya. Murid-murid Cloudski tiba-tiba mengerut, dan dia berkata dengan wajah penuh penyesalan, sialan, bagaimana mungkin aku melupakan ini. Bocah ini bahkan memahami seni teleportasi yang lebih besar, dia pasti memahami impuls mendadak juga. Dia pergi saat ini, selain takut pada King Xuan, siapa lagi yang bisa dia takuti. Petik 2. Nangong Zifeng juga kembali sadar dan berkata dengan ekspresi heran, mungkinkah itu, King Xuan sudah dalam perjalanan kembali. Kata-kata Nangong Zifeng belum selesai berbicara ketika ada riak di kehampaan. Seorang pria berjubah biru perlahan berjalan keluar. Pria berjubah biru mengenakan ornamen kepala, wajahnya beku. Dengan setiap gerakan dan tindakan, itu memberi orang perasaan mendalam dan tidak bisa dipahami. Melihat kota suci yang hancur, alis pria berjubah biru itu dirajut menjadi satu. Dia melirik ke arah duet Cloudski di kejauhan dan benar-benar perlahan menutup matanya. Setelah beberapa napas, matanya tiba-tiba terbuka, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Cloudski dan Nangong Zifeng saling bertukar pandang dan berkata dengan kaget, King Xuan tampaknya memiliki beberapa keuntungan memasuki God's Fall Mountain Rank kali ini. Nangong Zifeng juga merasakan hal yang sama dan berkata dengan anggukan, saya mendapati bahwa saya tidak bisa melihat lebih dalam lagi. Mungkin King Xuan mungkin benar-benar bisa menjadi pembangkit tenaga listrik pertama yang menginjakan kaki ke alam dewa dalam 100.000 tahun ini. Petik 2. Cloudski tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata dengan gembira, masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Saya ingin melihatnya, apakah Jibrat bisa lolos dari pengejaran King Xuan. Zifeng, Anda membuat pengaturan setelahnya. Saya akan mengikuti setelah melihatnya. Bocah itu praktis membawa kita bencana apokaliptik hari ini. Tidak melihat kepalanya terpisah dari tubuhnya secara pribadi, Tuan ini tidak berdamai dengannya. Dalam pandangan saya, takdir King Xuan tidak lebih lemah dari nasibnya. Saya ingin melihat kesimpulan seperti apa bentrokan dua jenius besar yang hidup tak tertandingi nantinya. Petik 2. Ye Yuan mengeksekusi teleportasi yang lebih besar ke batas, 10.000 mil dalam satu napas. Suge King Xuan saat ini bukanlah yang mampu dia lawan. Saat impuls tiba-tiba memberi peringatan dini, Ye Yuan tahu bahwa itu pasti Suge King Xuan kembali. Mengenai hal ini, dia hanya bisa secara diam-diam mengutuk kemalangannya. Saya tidak berpikir Suge King Xuan benar-benar kembali saat ini. Sangat sial, Yu Sol Sek telah mahir menjadi oportunistik beberapa tahun terakhir ini. Sepertinya mereka mengumpulkan takdir yang cukup dan tidak ditakdirkan untuk mati. Ye Yuan diam-diam menghela nafas.
Nasib yang terakumulasi selama 1 juta tahun tidak mudah dipadamkan. Dalam 1 juta tahun ini, tidak tahu berapa banyak Yusol Sekte mendapat keuntungan dari perang. Akumulasi tahun demi tahun, itulah bagaimana ada kota suci hari ini. Meskipun Divine Dao menyusut ke nol, situasi kota suci yang memimpin alam surgawi adalah fakta yang tak terbantahkan. Poin ini, Ye Yuan tidak dapat menyangkalnya. Jika bukan karena itu, Ye Yuan juga tidak akan datang dan mencari bantuan dari Cloudski. Hanya saja, tidak berharap bahwa itu akan menjadi kesimpulan pada akhirnya. Saat sedang terbang, bel alarm tiba-tiba berbunyi. Wajah Ye Yuan berubah, dan dia dengan paksa menghentikan momentum pergerakannya di udara. Di depan, seorang pria berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang, tangan mengipasi kipas kertas. Siapa yang bisa jika bukan Suge Kingxuan? Previous. Bab 1127, Pergantian Acara yang Tidak Terduga. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Adik Ji, lebih lama tidak bertemu. Kenapa kamu begitu terburu-buru? The Heaven Stabilizing Divine King mengipasi kipas kertasnya, dengan penampilan seorang tuan muda yang elegan. Terlihat terlalu rapuh untuk menahan hembusan angin, tetapi dalam kenyataannya, dia adalah orang paling berbahaya di seluruh alam surgawi. Alis Ye Yuan berkerut. Tidak melihatnya selama bertahun-tahun, kekuatan Suge Kingxuan menjadi semakin tak terduga. Ini bukan pertanda baik. Terakhir kali ia bertemu dengan Suge Kingxuan adalah lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, perasaan menindas yang diberikan Suge Kingxuan pada Ye Yuan jauh dari kuat seperti saat ini. Sepertinya selama 20 tahun ini, orang yang berkembang bukan hanya dia, Ye Yuan, sendirian. Suge Kingxuan, singkirkan tindakanmu itu. Anda mengatakannya seperti tuan muda ini sangat akrab dengan Anda, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Karena dia tidak bisa lari, maka hanya ada perkelahian. Jika itu adalah bentrokan frontal, Ye Yuan bahkan bukan pertandingan Cloudski dan Namong Zifeng, apalagi Suge Kingxuan yang dikenal sebagai nomor 1 alam surgawi. Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa kecepatan Suge Kingxuan sebenarnya sangat cepat. Dia hanya menggunakan 1 jam dan memblokirnya. Orang harus tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, bahkan Namong Zifeng mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Bagi Suge Kingxuan untuk dapat mengejar ketinggalan bukanlah hal yang aneh. Tapi kecepatan ini benar-benar agak terlalu aneh. Alis Suge Kingxuan terangkat, dan dia berkata dengan dingin, baiklah kalau begitu. Karena itu masalahnya, bagaimana masalahmu tentang membantai kota suci hari ini diselesaikan? Petik 2. The Heaven Stabilizing Divine King tenang dan terkumpul dan tidak memiliki banyak amarah murung tercampur di dalamnya. Tapi kata-katanya terpancar kagum tanpa menjadi marah. Jangan terlalu munafik, oke. Jika Anda mengingini prasasti surgawi, ucapkan saja dengan lurus. Orang-orang itu hanyalah eksistensi seperti semut bagimu. Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya dikejar karena kamu memiliki belas kasihan untuk mereka. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Ujung-ujung mulut Suge Kingxuan sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum tipis, orang yang jujur tidak menggunakan sindiran. Serahkan prasasti surgawi, dan saya akan membuatnya tidak menyakitkan untuk Anda. Petik 2. Saat kata, tanpa rasa sakit, keluar dari mulutnya, kekuatan sumber yang samar terlihat langsung menyebar. Ye Yuan langsung merasakan seluruh dunia menghancurkan ke arahnya. Kekuatan hukum Dao-Dao yang samar meluap menangkal tekanan dari luar. Melihat adegan ini, tatapan surgawi menstabilkan surga raja sedikit menajam, dan benar-benar mengungkapkan kegembiraan. Sepertinya sejauh mana kamu tidak tahu malu karena orang nomor 1 Yusol Sekte di usia ini adalah yang terbesar di dunia. Kata Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Suge Kingxuan tidak terlalu kesal dan berkata dengan dingin, karena kamu tahu, sepertinya tidak perlu kursi ini membuang-buang napas. Apakah Anda menyerahkannya sendiri, atau Anda ingin kursi ini mengambil tindakan secara pribadi? Petik 2. Di mata Suge Kingxuan, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi itu, bahkan pembangkit tenaga mistis batal, juga hanyalah keberadaan semut. Mungkin Cloudski dan Namong Zifeng yang mereka semua masih ingat akan status sekuler mereka, dan peduli dengan kehidupan dan kematian pusat-pusat kekuatan kota suci. Tapi Suge Kingxuan tidak peduli sama sekali. Apa yang benar-benar bisa memindahkannya hanyalah dewa-dewa. Ye Yuan juga tersenyum ringan dan berkata, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan bawa sendiri. Desir, Suge Kingxuan melipat kipasnya dan menyimpannya, dan masih memiliki pandangan yang dikumpulkan saat dia berkata, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk minum karena kehilangan uang. Penggemar Suge Kingxuan menunjukkan,
seluruh dunia runtuh karenanya. Mata Ye Yuan berubah niat. Kekuatan yang menindas yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan lautan seketika menahan seluruh orangnya. Seni teleportasi yang lebih besar sebenarnya benar-benar kehilangan efektivitas pada saat ini. Beastanders benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana serangan ceroboh dan biasa itu benar-benar meliputi kekuatan langit dan bumi. Hukum surgawi Dao Anda terlalu sederhana dan polos. Suge Kingxuan terlihat jijik. Di dunia ini, pembangkit tenaga listrik yang bisa mendapatkan prasasti surgawi dapat dihitung dengan jari seseorang. Tetapi kelompok-kelompok besar yang mampu memahami prasasti surgawi termasuk minoritas. Tetapi jika membahas yang pemahamannya dalam hukum alam surgawi menempati urutan teratas dalam daftar di alam surgawi, itu tidak lain adalah Raja Surgawi yang menstabilkan surga, Suge Kingxuan. Kehidupan sebelumnya, Ye Yuan pernah berinteraksi dengan Suge Kingxuan sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, Suge Kingxuan tidak menunjukkan kekuatan aslinya sebelumnya. Tapi hari ini, Ye Yuan akhirnya mengalami mengapa Suge Kingxuan dapat dengan hormat diberi gelar Raja Surgawi yang menstabilkan surga. Penggemar ini, Ye Yuan sebenarnya memiliki perasaan tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Retak, retak, retak. Ye Yuan merasakan bahwa ruang di sekitarnya runtuh karena itu. Bersamaan dengan itu, tubuhnya juga memiliki perasaan terkoyak oleh ruang. Saat ini, Ye Yuan bisa merasakan bahwa hukum Dao-Dao yang dipahami Suge Kingxuan jauh lebih kuat daripada miliknya. Tubuh berdaging kuat Ye Yuan benar-benar pecah inci demi inci di bawah tekanan berat, darah segar menyemprotkan liar. Ye Yuan mengepalkan rahangnya erat-erat, merasa seluruh dunia hancur. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari hukum Dao-Dao. Pedang Ye Yuan, pedang Dao, baru saja melewati ambang pintu. Menghadapi Suge Kingxuan, dia terlalu lemah. Ketika harimau itu tidak ada di pegunungan, monyet itu menyatakan dirinya sebagai raja. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kota suci saya adalah kesemek lembut yang dapat diremas siapapun? Petik 2. Suge Kingxuan memiliki banyak kekuatan yang tersisa dan dipenuhi dengan cemoohan terhadap Ye Yuan. Pembuluh darah di lengan dan kaki Ye Yuan pecah inci demi inci, darah segar mengalir keluar seperti air mancur. Dia akhirnya tahu mengapa 10 Raja Surgawi Agung dipuji sebagai tak terkalahkan. Nomor 1 alam surgawi itu terlalu kuat. Ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah teleportasi yang lebih besar. Justru juga karena dia memiliki seni rahasia ini sehingga dia berani menari-nari dengan kekuatan seperti Cloudski. Tapi sekarang, teleportasinya yang lebih besar tidak dapat ditampilkan. Tepat pada saat ini, Cloudski akhirnya bergegas mendekat. Dia tepat waktu untuk melihat adegan kematian Ye Yuan bergejolak dan tidak bisa menahan tawa liar. Sepanjang hari ini, dia dalam kondisi sangat ekstrim. Melihat Ye Yuan akan diberantas, semua kekecewaan Cloudski dirilis pada saat ini. Jibocah, bukankah kamu sangat arogan? Apakah Anda tidak ingin menghapus ajaran Dao kota suci saya? Kenapa kamu tidak menghapusnya? Kata Cloudski sambil tertawa liar. Menuju mengejek Cloudski, Ye Yuan menutup telinga untuk itu. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang cemoohan Cloudski sama sekali. Ye Yuan saat ini sudah memasuki keadaan misterius. Tekanan Suge Kingxuan membuat tubuhnya yang berdaging mempertahankan tekanan yang luar biasa. Tapi prasasti surgawi yang luas dalam tubuhnya sebenarnya memiliki reaksi saat ini. Sky Distant memberikan Ye Yuan The Fast Heaven Chaos Spell. Tapi hukum Divine Dao yang mendalam seperti ini, Ye Yuan belum mempelajari dasar-dasarnya. Tapi sekarang, Ye Yuan merasa kepalanya meledak. Prasasti-prasasti surgawi itu seperti sekelompok penjahat, dengan paksa menerobos lautan kesadarannya. Setelah mendapatkan mantra Chaos Fast Heaven, Ye Yuan pernah mengambil inisiatif untuk mencoba memahaminya tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersulit tentang prasasti surgawi adalah melewati ambang pintu. The Fast Heaven Chaos Spell, Ye Yuan bahkan tidak bisa melewati ambang pintu. Saat ini, seolah-olah prasasti surgawi itu memiliki kehidupan. Ye Yuan jelas tidak pergi dan memahami mereka, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk berintegrasi ke dalam pikiran Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Cahaya kuning pucat menyelimutinya. Guncangan ruang awalnya benar-benar diblokir di luar oleh cahaya kuning pucat ini. Senyum Suge Kingxuan segera membeku di wajahnya. Kekuatan hukum Divine Dao-nya sebenarnya tidak dapat maju 1 inci lebih jauh. Dia tidak bisa membantu meningkatkan kekuatannya lebih, tapi, lampu kuning itu tidak bergerak 1 inci, membungkus Ye Yuan dan melindungi. Previous, Bab 1128, Konfrontasi Puncak. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios.
Prasasti surga besar. Perubahan wajah muncul untuk pertama kalinya di wajah Suge Kingxuan. Ledakan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung menghancurkan kekuatan terbatas Suge Kingxuan. Secara akurat berbicara, itu adalah Fast Heaven Fast yang menyebarkannya. Fast Heaven Stele menggantung di atas telapak tangan Ye Yuan dengan tenang. Sebuah lingkaran cahaya kuning pucat yang terjalin di sekitarnya mirip dengan naga yang berkeliaran, memancarkan gelombang aura misterius. Ye Yuan memandang Suge Kingxuan dan berkata dengan senyum dingin, sepertinya warisan surga yang luas sangat membenci warisan sekte Jiwa Yu. Terima kasih, Suge Kingxuan. Petik 2. Tawa Cloudski tiba-tiba berhenti. Dia masih menunggu Ye Yuan untuk dihancurkan menjadi daging cincang sebelumnya. Dalam sekejap mata, pergantian peristiwa yang tiba-tiba seperti itu benar-benar terjadi. Mungkinkah bocah ini benar-benar tidak bisa dibunuh? Cloudski marah sampai ekspresinya marah. Untungnya, tidak ada orang di sekitar sini. Kalau tidak, wajah tua ini benar-benar tidak punya tempat untuk ditaruh hari ini. Setelah keterkejutan itu, Suge Kingxuan menenangkan dirinya dengan sangat cepat dan berkata dengan dingin, meskipun Fast Heaven Fast kuat, kekuatanmu masih terlalu lemah. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan Fast Heaven Stele, sulit untuk menghindari kematian hari ini juga. Petik 2. Suge Kingxuan membuka kipas yang terlipat dan mengipasi ke arah Ye Yuan tanpa sepatah kata pun. Tindakannya tidak memiliki banyak keangkuhan, hanya mengipasi sederhana. Tapi itu memberi orang perasaan yang mendalam dan tidak dapat diterima. Sinar energi esensi yang menakutkan menembak langsung ke wajah Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah niat, langsung merasakan tekanan seperti gunung. Kipas ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang baru saja. Ye Yuan buru-buru memutar Fast Heaven Chaos Mantra yang baru saja dia pahami dan berteriak dengan keras, pergi. Fast Heaven Stele seperti bola meriam, menyambut sinar energi esensi Suge Kingxuan. Ledakan. Sinar energi esensi menabrak Fast Heaven Stele, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Fast Heaven Stele yang selalu berhasil sebenarnya langsung hancur terbang mundur. Wark. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah. Organ internalnya sudah menderita luka serius. Suge Kingxuan terlalu kuat. The Fast Heaven Stele hanya demikian. Kata Suge Kingxuan acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya sangat tenang, itu memancarkan niat mengejek yang tebal. Ketika Cloudski melihat situasinya, ia juga sangat gembira. Dia harus mengakui bahwa serangan itu Ye Yuan mengendalikan Fast Heaven Stele untuk melakukan sebelumnya, sangat mengesankan. Bahkan dia mungkin perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk menghadapinya juga. Hahaha, mandat anak surgawi, lelaki tua ini ingin melihat apakah kau benar-benar tidak bisa dibunuh. Suge Kingxuan mungkin membiarkan Cloudski menemukan kepercayaan diri sekali lagi, memberi Ye Yuan neraka. Wajah Ye Yuan pucat pasi. Serangan Suge Kingxuan sebelumnya benar-benar tak tertandingi. Ye Yuan memahami beberapa prasasti surgawi saat ini dan sudah memiliki pemahaman yang dangkal tentang hukum Dao Dao. Hukum Divine Dao yang terkandung dalam kipas Suge Kingxuan itu sangat mendalam. Orang harus tahu bahwa Suge Kingxuan hanya melepaskan serangan dengan energi esensi dan bukan esensi surgawi. Menghadapi serangan seperti itu, jika Ye Yuan tidak mengeluarkan Mystic Art Holy Tortoise Shell, dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Namun, bahkan jika dia mengeluarkan Mystic Art Holy Tortoise Shell, begitu kekuatannya habis, dia juga angsa yang dimasak satu. Saat ini, dia tampaknya telah memasuki jalan buntu. Suge Kingxuan menatap Ye Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, mandat anak langit, bukan. Saya ingin melihat apakah saya dapat memperebutkan mandat surga ini atau tidak dengan Anda. Petik 2. Saat berbicara, tubuh Suge Kingxuan secara bertahap menjadi ilusi. Pada saat ini, dia tampaknya telah bergabung menjadi satu dengan surga dan bumi ini. Seolah-olah dia adalah dunia, dan dunia adalah Suge Kingxuan. Ketika Cloudski melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, hahaha, Kingxuan yang hebat. Sutra hati Brahma Anda benar-benar berhasil menembus sekali lagi. Ketika Anda membunuh Ji Qingyun dan merebut Fast Heaven Stele-nya, Anda mungkin tidak akan mampu memecahkan surga dan belenggu bumi ini, dan melangkah kaki ke alam dewa. Petik 2. Niat kosong tanpa celah. Pergelangan tangan Suge Kingxuan bergetar. Gelombang hukum Divine Dao yang menakutkan merayap keluar. Untuk sesaat, angin bertiup dan awan bergulung. Kekuatan hukum membangkitkan undulasi energi esensi yang menakutkan, secara bertahap membentuk naga energi esensi. Mata Ye Yuan berubah niat. Langkah ini terlalu kuat. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak dapat menandinginya. Saat dia berencana mengambil Mystic Art Holy Tortoise Shell, tiba-tiba terjadi kelainan.
Di langit, api tiba-tiba melonjak. Suhu yang mengerikan itu tampaknya akan membakar seluruh dunia ini. Demikian juga, hukum Divine Dao yang menakutkan, hukum Divine Dao atribut api. Pergantian kejadian yang tiba-tiba yang tidak terduga ini tidak membuat Suge Kingxuan memiliki perubahan pada wajah. Tapi alisnya menyatu erat. Gemuruh. Dua gelombang kekuatan sumber yang sangat kuat bertabrakan. Dorongan itu secara langsung menghancurkan cakrawala. Kekuatan semacam itu benar-benar mengguncang langit dan bumi, dan membuat para dewa menangis. Gelombang udara yang tak henti-hentinya bertahan selama 15 menit sebelum berangsur-angsur hilang. Maksud kosong tanpa peduli Suge Kingxuan sebenarnya dinetralkan begitu saja. Di dunia ini, sebenarnya masih ada seseorang yang mampu menyaingi kepala 10 Raja Surgawi besar, Raja Surgawi yang menstabilkan surga. Teng Yun, mungkinkah kamu ingin menempatkan dirimu di kursi ini? Suge Kingxuan berkata dengan alis berkerut. Di dalam api yang tak terbatas itu, seorang pria berpakaian kuning perlahan-lahan berjalan keluar. Itu jelas Teng Yun dari mulut Suge Kingxuan. Aku di sini untuk membawa Ji Qingyun lagi. Jika Anda berani menghalangi jalan, apa salahnya membuat musuh keluar dari Anda? Petik 2. Kata-kata acuh tak acuh Teng Yun memiliki cara untuk tidak menempatkan surga menstabilkan Raja Surgawi, nomor 1 alam surgawi ini, di matanya sama sekali. Orang-orang yang ingin dibunuh oleh kursi ini, tidak pernah ada orang yang bisa membawa mereka pergi sebelumnya. Kata Suge Kingxuan. Teng Yun berkata dengan dingin, orang-orang yang ingin dibawa kursi ini, tidak ada yang bisa membunuh juga. Bahkan jika kamu dipuji sebagai Raja Surgawi nomor 1. Petik 2. Teng Yun, kamu dan aku akhirnya akan memiliki pertempuran. Memilih kencan tidak sebagus pertemuan kebetulan. Karena kita bertemu hari ini, bertarunglah. Saya ingin melihat apakah Anda, roh Dewa Bulu Raja ini, benar-benar tangguh seperti di legenda. Kata Suge Kingxuan. Ternyata Teng Yun ini sebenarnya adalah Raja Dewa Roh Brisel legendaris yang berada di peringkat kedua di antara 10 Raja Surgawi Agung. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi pasangan Suge Kingxuan? Itu tidak lain adalah Roh Brisel Divine King. Melihat pandangan Teng Yun, Ye Yuan merasakan banyak perasaan melonjak juga. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat terakhir, sebenarnya Teng Yun yang datang untuk menyelamatkannya. Sepertinya hanya Teng Yun yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Melihat itu sekarang, antara surga menstabilkan Raja Surgawi dan Roh Bulu Raja Surgawi, pada akhirnya perlu ada pertempuran. Di antara 10 Raja Agung Surgawi, mereka belum pernah bertarung di depan orang luar sebelumnya. Keunggulan relatif atau inferioritas mereka dalam kekuatan, tidak ada yang pernah tahu juga. Tapi hari ini, mungkinkah pemenang akan diputuskan antara nomor 1 dari 10 Raja Surgawi Agung dan nomor 2? Teng Yun berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sutra Hati Brahma Sang Raja yang menstabilkan surga, Teng ini telah lama ingin merasakannya juga. Petik 2. Ji Qingyun, kamu pergi dulu. Saya akan mengikuti segera setelah itu. Teng Yun berbalik dan berkata kepada Ye Yuan. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi yang rumit, tapi akhirnya masih mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Teng Yun, hati-hati. Selesai berbicara, Ye Yuan secara langsung melemparkan seni teleportasi yang lebih besar, dan dia muncul 10.000 kaki jauhnya. Mau lari? Kemana kamu pergi? Bagaimana Cloudski bisa secara pasif menyaksikan Ye Yuan pergi? Dia langsung mengejar, tapi dia masih harus mengejar jauh ketika bola api mengerikan datang dari depan. Cloudski sangat heran dan buru-buru mengumpulkan domain rajanya. Ledakan. Tubuh Cloudski melayang ke tanah seperti layang-layang dengan tali yang putus.